kalau semua diskusi diawali dengan hak prerogatif, sebetulnya nggak usah diskusi lagi. Habis kita sudah. Betul kan? Itu adalah hak prerogatif presiden. Bisa minggu ini, bisa 30 hari lagi, bisa setahun. Bisa diusulkan oleh ini. Tapi yang menarik tadi, Gus Coy itu mengangkat satu yang penting saya rasa Boni, yaitu hak mengusung. Iya kan? Terutama karena diusulkan oleh partai politik dan ada presidensial threshold. Kebetulan dari 2 pemilu yang lalu, itu nggak ada partai politik yang bisa sendiri. Sehingga Pak Jokowi pada 2014 butuh Nasdem. Dalam hal itu dibutuhkan untuk konsultasi sebelum menunjuk menteri atau konsultasi sebelum meminta menterinya dimundurkan. Kalau nggak ada hak mengusung itu, bisa lain ceritanya. Iya kan? Tentu orang akan mengatakan pada periode kedua bisa lain. Karena kan untuk menjelang periode kedua biasanya dalam sistem presidensial itu sudah di atas angin. Ya kan? Orang lain sama-sama dukung gitu. Rame-rame dukung yang akan menang karena sudah periode kedua. Tapi kan Nasdem bisa bilang, kalau saya nggak dukung dulu, kan situ nggak jadi presiden. Nah sekarang ini yang sedang terjadi, saya dapat info 3 menteri sudah dipanggil ya, Gus Coy? Sudah dipanggil. Nah kalau agak ada penundaan-penundaan, jangan-jangan karena belum sempat berbicara atau bertemu dengan Pak Surya Paloh. Dalam konteks yang enak tadi, bahwa hak prerogatif itu juga didahului oleh hak mengusung. Kecuali nanti ini Dad, kalau 2024 ini PDIP ternyata kan karena punya sendiri dengan memenuhi presidensial threshold yang aneh pada pemilu serentak itu, seperti Meteor Garden, itu maka dia mungkin bisa mengatakan, enggak tuh kita enggak punya janji-janji berapa menteri gitu ya, atau kompromi lain-lain. Yang kedua, ketika kita mengatakan semua itu adalah hak prerogatif presiden, sebetulnya kita relatif menyatakan presiden ini kurang pintar. Agak cenderung mengatakan begitu loh. Karena apa? Kan presiden sebelum membuat keputusan tentang reshuffle harus ada rasio dan rasa. Pertama-tama rasio, misalnya itu Pak Ngabalin dari KSP itu mengatakan perlu kecepatan digital ekonomi, perlu kecepatan industrialisasi dan baik hulu maupun hilir. Kemudian perlu kecepatan IKN dan UMKM. Nah kalau begitu Datuk Karnilias, maka muncul pertanyaan. Pertanyaan yang pertama nih, pertanyaan A, ini agak menarik. Kenapa Pak Jarod ngomongnya 2? Itu angka 2 juga angka yang menarik loh, Datuk Karnilias. Kan Nasdem punya menteri 3. Kenapa tiba-tiba ngomong 2? Rasionya apa? Menyebut 2. Jangan-jangan ikut Henry Satrio tadi. Diambil 2, yang satu buat megang ekor misalnya. Bisa begitu ya? Enggak, kenapa langsung 2 bukan 3 gitu. Nah ketika 3 pun kita berbicara soal rasionya, adu cepat. Apakah Menteri Pertanian kurang cepat? Menteri KLH kurang cepat? Atau Menkom Info kurang cepat? Oh iya, enggak bukan. Kalau set top box agak kurang cepat tuh. Enggak itu banyak. agak susah tuh, agak susah. Iya itu ASO itu ya, analog switch off itu banyak rakyat nggak dapat set top box. Kalau itu adu cepatnya misalnya gitu. Nah tadi menarik sekali, rasio kemudian akan diberi kepada siapa? Kalau diberi ke PDIP jadinya kebentur soal rasa. Oh diambil dari situ kasih ke PDIP karena Jarod yang teriak. Kalau ke Yang PKS? lebih menarik adalah betul itu. Diambil 2 misalnya atau 3, satu lagi misalnya nih, misalkan saja. Harus berani nyebut nama. Misalnya dikasih Enggar misalnya. Itu kan jadi menarik. Jadi seru tuh. Dapat 2 sekalian itu. Dapat 1 yaitu mengganti menteri. Dapat 2 bisa kacau balau dalam Nasdem itu. KLB itu jangan. Dapat bonus itu gitu. Jadi siapa yang dikasih pun menjadi penting dalam konteks rasio dan waktu. Nah saya lebih jauh lagi, yang ketiga saya mau catat soal waktu ini, yaitu mengenai sampai kapan sih sebuah koalisi itu harus dipertahankan dalam sistem presidensial modern. Apakah koalisi ini harus dipertahankan sampai 20 Oktober 2024? Padahal pemilihan presidennya 14 Februari 2024. Ya kan? Jadi kapan mereka boleh mengusulkan seorang calon presiden
Ataukah pengusulan itu harus disetujui oleh yang bersama-sama sampai 20 Oktober 2024? Coba kita mau kapan? Keluar nama sebelum 20 Oktober 2024 sama dengan tidak seiring sejalan. Atau berakibat reshuffle misalnya. Yang belum tentu ada ya, belum tentu jadi. Tapi kapan? Maka di masa depan mungkin perlu pemikiran bersama soal waktunya ya. Jadi misalnya 20 Oktober 2024 itu pemilihan presiden dilantik ya. Presiden lama selesai, presiden baru dilantik. Mungkin pemilunya di Juli barangkali. 20 Juli. Sehingga lemdaknya tidak terlalu lama, sesudah itu presidennya bisa langsung dilantik gitu ya. Kalau ada persoalan di MK, 1 bulan selesai lah. Persoalan George Bush Junior dengan Al Gore itu ya. Itu cuma selisih hitungan, waduh mungkin selisih 3, 4, 5, 6 helai suara pemilih. Selesai kok dalam 1 bulan misalnya ya. Kalau MK kita pantas dan luar biasa dalam konteks pemilu. Nah kalau begitu Juli pemilunya, maka pencalonan presiden atau penyebutan nama presiden di Januari misalnya. Tapi pendaftarannya di Oktober 1 tahun sebelumnya. Sehingga kita hanya berbicara tentang calon presiden dan itu bebas. Walaupun partainya ada dalam koalisi, itu di Januari misalnya. Jadi agak enak. Kalau seperti sekarang serba salah nih. Terlalu cepat daftar, reshuffle, lambat kosong-kosong. Gitu ya, seperti yang sudah terbukti dari semifinal tadi. Nah yang paling terakhir, ini khusus buat Gus Coy ini. Dan bahkan buat koalisinya, izin Datuk Karnelias. Ini perubahan ini jadi dipakai apa enggak sih? Ini penting nih. Kasihan kita-kita yang nunggu di luar nih. Ini perubahan jadi dipakai apa tidak? Ini sama seperti kalau teori baru, bukan teori Meteor Garden, sebetulnya teori lato-lato sebetulnya. Itu kalau Makassar bilang kajau-kajau ya. Itu yang nok-nok atau apa, clackers ya kalau di Amerika gitu ya. Ini dibunyikan, kenceng apa tidak? Tuk, tuk, tuk atau tok, 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 tok. Profesor, Iya. Indonesia ini katanya negara yang moderat, menuntut orang-orang yang beragama moderat. Dalam politik pun perubahan yang dilakukan juga moderat, bukan radikal, bukan revolusi. Iya. Nah, Tapi kira-kira misalnya gini, begitu. perubahan dan kontinuitas. Ya kan? Perubahan tetap. Nah, ada Saya kontinuitas saya mau pemerintahan. bantuin Prof. Walaupun saya nggak Effendi. terlalu perlu dibantu, tapi boleh Iya, siapa tahu. nggak apa-apa, nggak apa. Nggak, Siapa ini- tahu menarik, siapa tahu menarik. Siapa tahu Iya. menarik. Iya. Ini nggak perlu dibantu nih Den. Siapa tahu menarik. Karena gini kerjaannya kan spill foto aja tuh. Ketemu nih, bagi foto. Habis itu kita tungguin, nggak jadi. Nah itu Gitu kan? contoh orang yang menderita gara-gara perubahannya nggak jelas. Bukan, kok nggak menderita? Saya nggak menderita, tapi ini kok rajin amat spill foto gitu kan. Padahal ini kan ritual aja tuh. Nah itu tadi menjawab tuh. Iya. Kira-kira tok 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 tok. Kalau Iya. terlalu kencang di Amerika udah dilarang gitu, lato-lato, Iya. clackers. Karena bisa mengenai muka sendiri, Iya. tok gitu. Saat ini seluruh elemen Partai Nasdem sudah bersama-sama dengan seluruh pengkritik Jokowi sepanjang 8 tahun ini. Mengglorifikasi perubahan, mengglorifikasi antitesa. Ya toh? Nah ini yang membuat kadang-kadang kita berpikir, loh nanti kalau kampanye posisinya gimana nih? Meniadakan atau menghujat apa yang sudah dilakukan selama 8-10 tahun itu atau bagaimana? Nah ini kan tentu kemudian menjadi pemikiran bagi kita. Sebenarnya gimana sih kita harus mengatur hal-hal seperti ini? Di mana legitimasi moralnya? Apakah ini benar-benar hanya power sharing atau vision sharing? Kan jadi aneh gitu. Ini yang harus menjadi diskusi kita soal, saya melihat kalau soal reshuffle itu lebih soal hubungan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Gak ada urusan dengan Pak Anies.